Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk materi kita, perlu Bapak tekankan kepada anak-anak sekalian agar selalu menjaga protokol COVID-19 agar kita selalu sehat, kuat, dan senantiasa kita bisa selalu mengikuti pelajaran yang akan kita pelajari. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk materi kita hari ini, adapun materi kita hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Darius Zenderato, wali kelas 4A, Ibu Maskana sebagai wali kelas 4B, Pak Deka Saputra wali kelas 4C, dan Novel Effendi, saya sendiri wali kelas 4D. Baiklah, kita masuk materi kita, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan. Nah, pada materi ini tema 4, berbagai pekerjaan, yang harus kita pelajari itu subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun mata pelajaran yang harus kita pelajari di sini yaitu bahasa Indonesia, yang kedua ada IPA, yang ketiga ada IPS, yang keempat ada PPKN, dan yang kelima yaitu SBDP. Nah, materi kita yang pertama di sini yaitu IPS. Di pekerjaan ini ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pula pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, apa contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa? Mari kita lihat bersama-sama contoh berikut yang ada di samping ini. Nah, ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Kalau pekerjaan yang menghasilkan barang ada sebagai pengrajin, peternak, nelayan, pedagang, dan masih banyak lagi contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Selanjutnya ada pekerjaan menghasilkan jasa. Apa contohnya? Sopir, guru, dokter, dan polisi. Itu adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Masih banyak lagi contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, dari pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, kita dapat mengetahui kegiatan ekonomi orang tua kita. Apakah kegiatan ekonomi orang tua kita menghasilkan barang, apa menghasilkan jasa? Nah, kita harus lebih tahu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua kita. Jelas kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, selanjutnya di sini materi kita yaitu PPKN. Nah, pada PPKN di sini kita lebih ditekankan mengenai Pancasila. Nah, pada poin ini, pada poin materi PPKN di sini yang lebih ditekankan yaitu Pancasila. Nah, sekarang Bapak akan lebih menjelaskan poin yang pertama yaitu Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa? Nah, pada sila yang pertama ini ya, lambang Pancasila yang pertama yaitu bintang. Kenapa diberi lambang bintang? Karena bintang berada di angkasa yang sangat tinggi. Ya, berada di angkasa yang sangat tinggi, menandakan bahwa Tuhan berada di tempat yang sangat tinggi. Ya, selain itu, isi daripada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa di sini yaitu setiap warga negara Indonesia harus memiliki agama. Nah, kita lihat pada lambang Pancasila kita yang pertama yaitu bintang. Dan memiliki runcingnya ada 5. Berarti di Indonesia ini mengakui 5 agama. Apa saja? Ada agama Islam, Kristen,
Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itulah 5 agama yang diakui di Indonesia. Jadi setiap warga Indonesia wajib memiliki agama, satu agama, dan wajib memiliki agama. Itulah Indonesia, harus memiliki satu agama dan memiliki kepercayaan. Itu adalah nilai-nilai yang terletak pada ketuhanan yang Maha Esa. Di samping itu, kita bebas memeluk agama apapun. Bebas memeluk agama apapun. Tidak ada paksaan, tergantung pada hati nurani kita. Karena agama ini tidak ada paksaan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki agama. Karena agama ini termasuk Pancasila yang pertama. Kenapa termasuk Pancasila yang pertama? Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia. Ya, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti akan Bapak jelaskan pada materi-materi berikutnya. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila yang kedua itu melambangkan rantai berwarna kuning. Ya, kalau yang ketiga, persatuan Indonesia melambangkan pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan sebagai padi dan kapas. Nah, untuk materi berikutnya yang kedua, 3 dan 4 akan Bapak jelaskan pada materi berikutnya. Sekarang kita masuk materi selanjutnya, mata pelajaran yaitu SBDP. Nah, SBDP. Nah, sekarang mari kita perhatikan di sini. Kita harus tahu yaitu karya seni. Nah, kita di sini lebih ditekankan yang dikatakan karya seni 3 dimensi. Mana yang dikatakan karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi itu salah satu contohnya adalah relief, lukisan timbul. Itulah karya seni rupa 3 dimensi. Sedangkan karya seni rupa 2 dimensi tidak timbul. Nah, seperti karya seni 3 dimensi, ya. Seperti karya seni 3 dimensi ini, dia memiliki ukuran, ya, ukuran panjang, lebar, tinggi atau ketebalan. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh daripada ciri-ciri daripada karya seni 3 dimensi ini ada 5, ya. Yang pertama memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi atau ketebalan. Yang kedua dapat dilihat dari berbagai arah atau posisi. Yang ketiga, ruang pada karya 3 dimensi bersifat nyata. Yang keempat, berdiri, tidak memerlukan bidang lain. Yang kelima, tahan lama karena terbuat dari bahan keras. Itu adalah ciri-ciri karya gambar 3 dimensi. Nah, Bapak jelaskan yang pertama di sini memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi dan ketebalan. Contohnya sebuah patung. Nah, dia memiliki ukurannya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, ketebalannya berapa. Itu adalah salah satu contoh ciri daripada gambar 3 dimensi. Selanjutnya ada ciri daripada gambar 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah atau posisi. Nah, kalau gambar 3 dimensi seperti patung, kita bisa lihat dari depan, dari belakang, dari samping, dari mana saja, dari sisi manapun dapat kita lihat, ya, nampak. Tetapi kalau karya seni 2 dimensi, kita hanya dapat melihat dari satu sisi saja, yaitu dari depan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ciri gambar 3 dimensi, ruang pada karya 3 dimensi ini bersifat nyata. Kenapa dikatakan seperti bersifat nyata? Seperti patung, mirip seperti gambar, seperti kenyataan. Nah, itu adalah bersifat nyata. Selanjutnya gambar 3 dimensi ini dia berdiri sendiri, tidak memerlukan bidang lain. Contohnya sebuah patung.
Nah, apabila ada sebuah patung ini, dia dapat kita letakkan, dia bisa berdiri sendiri, tidak perlu kita gantung, tidak perlu kita ikat. Itulah salah satu ciri dari gambar 3 dimensi. Nah, yang kelima adalah tahan lama karena terbuat dari bahan keras. Nah, ini adalah ciri gambar 3 dimensi. Dia tahan lama terbuat dari bahan keras. Kadang kita lihat di sini seperti patung ada yang dibuat dari bahan semen, ya, dan lain sebagainya. Tetapi perlu Bapak ingatkan lagi, karya seni 3 dimensi ini kalau sekarang ada yang tidak terbuat dari bahan keras, ada yang dibuat dari plastisin. Nah, itu kan termasuk bahan lunak, ya. Ada lagi yang terbuat dari sabun. Nah, itu adalah ciri daripada gambar 3 dimensi. Tetapi lukisannya adalah lukisan timbul. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat dimengerti dan dapat dipelajari kembali. Mungkin jika terdapat kesalahan dan penyampaian tadi, Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.